Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 20221023031143. Di sini saya dari kelas 5G yang ingin mempresentasikan mengenai keterampilan dasar konseling kelompok. Untuk definisi konseling kelompok merupakan proses interpersonal yang dinamis, berfokus pada pemikiran dan juga perilaku sadar, serta mengandung fungsi-fungsi terapeutik yang mengutamakan penyataan, ketenangan tubuh, mengutamakan kepercayaan timbal balik, pemeliharaan, pemahaman, penerimaan, dan juga dukungan. Fungsi terapi ini diciptakan dan dipelihara dalam kelompok kecil melalui kontribusi individu dalam kelompok sebaya dan juga konselor. Peserta konseling kelompok merupakan individu dengan masalah yang tidak memerlukan perubahan kepribadian yang mendalam. Melalui interaksi kelompok ini, konseli meningkatkan pemahaman dan juga penerimaan nilai-nilai serta tujuan tertentu dan mempelajari atau mengubah sikap serta perilaku tertentu. Untuk tujuan konseling kelompok, tujuan dari pelaksanaan konseling kelompok ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri konseli. Kepercayaan diri ini mencakup aspek lahir dan juga aspek batin yang diwujudkan dalam 7 karakteristik, yaitu mencintai diri sendiri melalui gaya hidup dan perilaku yang menjaga kesejahteraan, menyadari potensi serta kekurangan diri, memiliki tujuan hidup yang jelas, berpikir positif terhadap tindakan dan hasilnya, mampu berkomunikasi dengan orang lain, memiliki ketegasan menunjukkan penampilan diri yang baik, dan mampu mengendalikan perasaan. Untuk konsep dasar konseling kelompok ada 4. Yang pertama ada tahap pembentukan. Nah, tahap pembentukan sendiri ini bertujuan untuk membantu anggota kelompok memahami kegiatan yang akan diikuti serta menciptakan suasana dan minat yang positif dalam berpartisipasi. Nah, pada tahap ini permainan kelompok diperkenalkan untuk membangun dinamika dan keterlibatan anggota kegiatan kelompok. Yang kedua ada tahap peralihan. Tahap peralihan ini bertujuan untuk membantu anggota kelompok melepaskan perasaan mereka seperti perasaan ragu, malu, kurang percaya diri sehingga tercipta suasana kelompok yang semakin sosial dan juga terbuka. Yang ketiga ada tahap kegiatan. Tahap ini anggota kelompok mengungkapkan masalah atau topik yang dirasakan, dipikirkan, dan juga dialami oleh anggota kelompok. Setiap anggota berpartisipasi secara aktif dan juga dinamis dalam diskusi topik permasalahan tersebut. Konselor sebagai pemimpin kelompok berperan dalam mengatur jalannya kegiatan agar tujuan dapat tercapai secara optimal. Yang terakhir ada tahap pengakhiran. Tahap pengakhiran ini, anggota kelompok menyampaikan kesan, pesan, dan juga hasil kegiatan yang telah dicapai secara tuntas dan juga mendalam. Pengungkapan ini memungkinkan refleksi dan juga pengalaman dan perkembangan selama kegiatan berlangsung. Yang selanjutnya yaitu ada keterampilan dasar konseling kelompok. Di sini ada beberapa keterampilan dasar konseling kelompok. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif. Pemimpin memberi perhatian penuh, memahami pesan verbal dan juga nonverbal anggota. Yang kedua, menyatakan kembali, yaitu mengulang pesan dan juga kata berbeda agar lebih jelas dipahami. Yang ketiga, mengklarifikasi, yaitu menanyakan atau menguraikan pesan yang kurang jelas. Yang selanjutnya yaitu merangkum, yaitu mengulas poin penting diskusi untuk mengorganisir pemahaman. Yang selanjutnya yaitu bertanya, menggali lebih dalam emosi dan pikiran anggota dengan tetap menjaga intensitas penggunaan. Nah, yang selanjutnya ada menafsirkan, yaitu memberikan perspektif baru melalui penafsiran pernyataan anggota. Yang selanjutnya yaitu mengonfrontasi, yaitu menyadarkan ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan anggota.
Yang selanjutnya merefleksi perasaan, yaitu menggemakan kembali perasaan anggota untuk pemahaman diri. Yang selanjutnya memberikan dukungan, yaitu menguatkan anggota untuk mengungkapkan perasaan lebih dalam. Yang selanjutnya yaitu berempati, yaitu menunjukkan pemahaman dan kepedulian terhadap perasaan anggota. Yang selanjutnya yaitu memberikan kemudahan, yaitu membantu anggota bercerita dan juga berkembang dengan leluasa. Yang selanjutnya, kemampuan menggerakkan anggota kelompok, yaitu memotivasi anggota untuk tetap fokus dan terlibat. Yang selanjutnya, menata tujuan, yaitu membantu anggota merumuskan tujuan mereka sendiri. Yang selanjutnya, memberikan umpan balik, yaitu menyampaikan pandangan tentang anggota secara jujur dan refleksi. Dan yang selanjutnya yaitu memberikan saran, yaitu memberikan saran atau nasihat yang membangun. Nah, yang selanjutnya itu ada memberikan perlindungan, yaitu untuk melindungi anggota dari resiko negatif selama sesi. Pasti ada kan kalau setiap sesi itu takutnya ada perkataan atau komentar negatif dari anggota anggota yang lain. Jadi di sini eh, konselor melindungi anggota dari resiko negatif selama sesi. Dan yang selanjutnya yaitu mengungkapkan diri sendiri, yaitu berbagi pengalaman pribadi untuk memberikan perspektif baru dan menjadi contoh, yaitu menunjukkan sikap positif yang menjadi teladan bagi anggota. Yang selanjutnya ada menghubungkan, yaitu mengaitkan topik untuk eh, meningkatkan interaksi dan juga keterlibatan. Yang selanjutnya itu menghadang. Menghadang itu apa sih? Yaitu menghadang itu kayak menghentikan perilaku yang tidak pantas tanpa menghakimi. Nah, yang terakhir nih, ada mengakhiri kegiatan kelompok, yaitu menutup kegiatan tersebut dengan persiapan bagi anggota untuk menerapkan pelajaran di kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada keunggulan dan keterbatasan konseling kelompok. Kelebihannya yaitu yang pertama membangun hubungan emosional di tengah masyarakat yang terasing. Yang kedua, memberikan dukungan bagi setiap anggota. Yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran antar anggota. Yang keempat, berfungsi sebagai motivator, mendorong perilaku sesuai harapan kelompok. Yang kelima, yaitu anggota saling membantu sebagai buddy atau mentor. Untuk keterbatasan konseling kelompok, yang pertama, konseling sebaiknya menjalani konseling individu terlebih dahulu. Sebelum kita konseling kelompok, sebaiknya kita atau konseli menjalani konseling individu terlebih dahulu. Yang kedua, konselor perlu memberi perhatian adil pada semua anggota. Yang ketiga, kelompok berpotensi bubar karena masalah dalam proses kelompok. Dan yang keempat, kesulitan konseling dalam mempercayai orang lain dapat mempengaruhi dinamika kelompok. Nah, kesimpulannya yaitu konseling kelompok adalah metode bimbingan yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk membantu konseli mengatasi masalah pribadi, meningkatkan kepercayaan diri, dan mengembangkan keterampilan sosial. Dalam proses ini, konselor itu berperan sebagai fasilitator, mengarahkan kelompok agar konseli ini dapat berbagi, belajar, dan saling mendukung. Kelebihan konseling kelompok ini meliputi kesempatan untuk belajar dari sesama anggota, dukungan emosional, dan juga motivasi untuk menyesuaikan perilaku. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan seperti yang sudah saya katakan tadi, seperti perlunya konseling individu terlebih dahulu bagi sebagian konseli, tantangan konselor dalam memberikan perhatian yang merata dan juga risiko bubarnya kelompok jika terjadi konflik. Ini daftar pustaka yang saya pakai. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.